Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan amma ba'du. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran seni budaya ya. Oke, bagaimana nih kabarnya kalian semua di rumah? Mudah-mudahan Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, begitupun Ibu di rumah. Tetap semangat walaupun kita masih dalam pelajaran jarak jauh ya di rumah kalian masing-masing, tapi kalian harus tetap cayo ya, tetap semangat dalam belajar ya, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh kalian mengeluh sama sekali ya, karena kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemarin kita membahas tentang pengertian ya. Apa itu pengertian menggambar model, kemudian unsur-unsurnya, serta prinsip-prinsipnya. Udah tahu dong ya sekarang gimana itu, apa itu menggambar model dengan prinsip-prinsipnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang alat dan bahan menggambar model dan teknik menggambar dengan menggunakan model ya. Oke, untuk alat dan bahan seperti yang kalian ketahui, di sini pun salah satunya ada ya gambarnya. Namun lebih lanjutnya kita lihat alat dan bahan apa saja sih yang harus digunakan, yang biasanya digunakan untuk menggambar model ya, serta tekniknya. Sebetulnya tekniknya banyak, namun di pertemuan kali ini Ibu hanya akan membahas satu teknik saja dan langsung kalian praktekkan. Oke, berarti kali ini tugas kalian adalah praktek di rumah. Senang dong ya. Biasanya kan kalian kalau pelajaran SBK itu pasti cenderungnya buku nggak ngegambar. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran menggambar nih. Oke, kita lihat dulu alat dan bahannya. Pertama, alat bahan dan bahan menggambar model adalah kontek. Nah, di sini langsung Ibu tunjukkan contohnya lah ya. Mungkin kontek itu kalian baru mendengar ya. Kalau sebagian mungkin jika kalian di kelas 7-nya memperhatikan, itu ada sih sebetulnya, tapi tidak sejelas sekarang mungkin ya. Oke, kontek itu seperti halnya pensil, namun ia zaman dulu itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini zaman modern ya, ini sudah dipensilkan. Kontek itu seperti arang ya, dia itu bisa mempertebal dan juga mempertipis sebuah garis. Nah, ini ya, jadi kita atur bagaimana si penggambar menggoreskan kontek ke dalam medianya ya, begitu. Ini seperti halnya krayon, tapi bukan krayon begitu ya. Ini lebih kepada arang sih sebetulnya, seperti arang ya. Kalian tahu arang hitam? Nah, ini kontek itu seperti arang. Kalau zaman sekarang mungkin sudah dipensilkan seperti ini, jadi bisa diraut sendiri. Kalau zaman dulu seperti ini kotak-kotak ya, mungkin diruncingkannya dengan pisau atau cutter begitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pensil. Kalian tahu dong pensil itu seperti apa ya. Pensil itu ya bermacam-macam. Tentunya ketika kalian SD, hal pertama yang digunakan ketika menulis ya tentunya menggunakan pensil. Kenapa? Karena pensil itu biasanya mudah untuk dihapus ya, dihilangkan jika kita terdapat sebuah kesalahan. Nah, pensil ternyata kalau kita teliti itu ada ukuran-ukurannya ya. Ada beberapa ukuran. Ya, di sini ada 2H, kemudian HB, B sampai 2B. Maksudnya bagaimana sih? Nah, sebetulnya ini terdapat perbedaannya di keras dan lunaknya si pensil tersebut. Jadi ketika digambar atau ketika digunakan itu biasanya ada yang tipis dan juga ada yang lebih gelap ya, lebih. Nih, di sini ada gambarnya, sengaja Ibu ambil ya, contohnya H ya. Semakin banyak H-nya, maka ia akan semakin menghilang begitu ya, karena struktur pensil yang digunakannya itu keras bahannya. Jadi si pensilnya itu keras. Ya, kalian mungkin pernah melihat perbedaan antara pensil H nih yang biasanya berbentuk
merah tuh, pensil yang berwarna merah atau tidak ada mereknya, dengan 2B. Kalau 2B kan biasanya digunakan untuk ujian ya, karena memang 2B itu mengandung unsurnya yang lunak serta jika digoreskan itu hitam pekat ya. Nah, sebetulnya ada lagi yang lebih pekat, yaitu 3B, 4B, namun jarang ya kalau sekarang. 6B, 7B, 8B ini semakin banyak B-nya maka akan semakin tebal ya, begitu. Kebalikannya yaitu H, semakin banyak H-nya maka akan semakin tipis karena semakin keras, begitu. Untuk HB di sini, HB itu setengah-tengah, medium. Jadi dia tuh netral ya, HB mah ya di sini tuh. Nah, hati-hati ketika kalian memilih pensil itu, sebetulnya meskipun ia mereknya Faber-Castell, tapi kalau tulisannya HB itu tidak setebal 2B ya. Jadi itu dia, kalian harus pandai-pandai mengetahui ya. Kalian sudah tahu kan sekarang jenis-jenis pensil? Oke, lanjut ke 3. Yang ketiga yaitu penghapus. Penghapus digunakan sebagai alat pendukung dalam menggambar model. Hendaknya dipilih penghapus yang berbahan lunak dan lentur untuk membersihkan garis-garis pensil yang tidak diperlukan tanpa merusak gambar maupun kertas, betul ya. Salah satu rekomendasinya adalah penghapus Faber-Castell contohnya, ataupun apalagi Joico, Kenko. Nah, itu salah satunya yang berbahan lunak ya, yang lentur, yang mudah untuk menghapus gambar-gambar yang ketika kita terdapat suatu kesalahan. Oke, lanjut, yang keempat adalah kertas. Kertas gambar yang digunakan untuk menggambar jangan terlalu tipis dan usahakan yang memiliki tekstur ya. Misalnya kertas ukuran standar A3, A4, Quarto dengan merek yang biasa digunakan. Nih contohnya nih. Masih ada yang belum tahu, Bu, ukuran A3 itu seperti apa nih kalian ya, anak-anakku sekalian. Ini ukuran A4 itu lebih kecil daripada ukuran A3. Jadi ketika kalian nanti membeli buku gambar, A3 itu ukurannya ukuran besar ya. Oke, perhatikan nih, ukuran A3 itu ukuran besar, sedangkan ukuran A4 itu ukurannya kecil ya. Oke, yang sedang itu biasanya ada yang sedang tanggung sekali, itu A2. Bukan A3, hati-hati ya. A2 lebih kecil, tanggung, lebih kecil, tapi tidak lebih kecil dari A4 ya, lebih besar dari A4, lebih kecil daripada A3, itu A2 namanya. Nah, kemudian ada lagi tidak, Bu, yang lebih kecil daripada A4, ada, itu buku kecil biasa ya. Oke, kalian sudah paham ya. Nah, kali ini kelas 8 tuh menggambarnya bukan lagi menggunakan A4, tapi gunakanlah buku gambar A3 ya. Ibu ulangi, kita menggambar menggunakan buku gambar A3. Oke, lanjut ke pensil warna. Pensil warna merupakan alat yang digunakan untuk mengarsir atau memblok warna atau mewarnai ya. Di sini pensil warna pun sekarang kalian harus tahu nih, jenis-jenis pensil warna itu sebetulnya salah satunya seperti halnya pensil biasa, ada yang 2B, ada yang HB ya, begitu. Nah, pensil itu pensil yang Ibu rekomendasikan di sana, cobalah kalian tidak membeli pensil warna yang tidak memiliki merek, begitu ya. Karena kenapa? Sayang. Pertama, ketika diraut itu biasanya selalu patah. Yang kedua, itu biasanya tidak jadi memblok dan mewarnainya itu tidak terlalu bagus ya. Karena biasanya mengarsir atau memblok warna itu tergantung dari pensil warnanya ya. Tidak bisa kita paksakan pensil warna yang tipis kemudian kita paksakan menjadi tebal, enggak. Nanti akibatnya kertasnya menjadi sobek ya. Lanjut ke krayon. Tentunya kalian tahu dong krayon itu seperti apa ya. Krayon merupakan alat pendukung untuk mewarnai gambar sama seperti halnya pensil warna, namun krayon terbuat dari dua macam bahan di sini. Bahan berbasis kapur dan minyak. Kemudian teknik yang digunakan adalah biasanya menggambar menggunakan krayon itu dengan cara arsir atau dusel ya. Nah, nanti Ibu terangkan bagaimana sih cara menggambar dengan teknik dusel. Nah, ya begitu. Yang selanjutnya yaitu drawing pen dan ballpoint. Drawing pen, ballpoint merupakan alat yang dapat digunakan untuk membuat gambar model dengan menggunakan teknik arsir, betul. Ini seperti pulpen, namun dia sudah berbentuk ya. Nah, di sini juga sesuai ukurannya, ada 0,1, 0,2, 0,3, semakin banyak 0 komanya
Ya, semakin tinggi 0, maka ia akan semakin besar diameter pensilnya. Pulpennya begitu ya. Oke, paham ya? Itu drawing pen. Biasanya selain digunakan untuk teknik mengarsir, ini juga digunakannya sebagai menebalkan tepi ya, garis tepi. Gitu, garis tepi atau garis-garis intinya. Lanjut cat air, dan terakhir akrilik. Cat air atau akrilik merupakan bahan dalam mewarnai dengan alat pendukung kuas. Nah, ini salah satu alat mewarnai juga, namun ini harus didukung dengan menggunakan kuas, tidak bisa dengan menggunakan jari ya, apalagi langsung ditempelkan, tidak. Ini harus didukung dengan kuas dan juga palet. Palet itu adalah tempat atau wadahnya cat ya. Nah, di sini apa bedanya sih Bu antara cat air dan akrilik? Kalau cat air tentunya watercolor, dia bisa menggunakan air. Sedangkan akrilik itu cat minyak ya. Jadi ketika nanti digoreskan itu biasanya lebih tebal dan mencolok akrilik karena dia ada minyaknya. Begitu ya, terbuat dari minyak. Sedangkan watercolor tuh biasanya cenderung ke kering ya, karena dia kan air. Nah gitu, paham ya? Nah, ini yang berbahan tub, ini yang bisa langsung digunakan di wadahnya. Kalau bahan tub tentunya pasti memerlukan palet sebagai wadah untuk mewadahi cat ini ya. Oke, ini merupakan alat dan juga bahan mewarnai menggambar menggunakan model ya. Namun di sini ibu tidak menyarankan kalian memiliki semuanya, tidak. Kalian paham, cukup tahu saja. Nanti menggambarnya dengan cara apa? Oke, lanjut. Yuk praktek. Nah, di sini kita akan mempraktekkan teknik dusel atau gosok. Teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau lebih tipis. Alat yang bisa digunakan yaitu pensil, krayon, dan juga kontek. Ingat ya, yang boleh kalian gunakan di sini pensil, krayon, karena kontek itu susah. Yang punya krayon boleh menggunakan krayon. Yang punya pensil saja boleh menggunakan pensil, karena dusel itu cukup menggunakan pensil juga. Ya, boleh tidak Bu dengan menggunakan pensil warna, silahkan. Ya, kalau pensil warnanya bagus seperti Faber-Castell itu biasanya bagus. Nah, di sini cara dan teknik mengarsir itu, kalian tuh buat arsiran dulu, coret ya. Di sini mewarnainya, kemudian dusel itu tempelkan jari kalian, kemudian dipijit-pijit, diusap-usap begitu, digosok-gosok. Paham nggak? Digosok-gosok oleh kalian menggunakan tangan, atau misalkan jari kalian itu dengan tisu oleh kalian digosok-gosok sehingga menghasilkan dusel ini. Ya, ini sebetulnya dusel itu pertamanya mengarsir terlebih dahulu ya, mengarsir acak terserah, bebas. Kalau arsir mungkin dia lebih tertata, kalau dusel bebas pun tidak mengapa, karena nanti ujungnya kita akan menggosok ya. Menggosoknya menggunakan apa ya? Jari ya, jari atau enggak ataupun kertas sobekan bisa, atau tisu sih, lebih bagusnya menggunakan tisu, tapi tidak menggunakan air ya. Oke, di sini kalian tugasnya buatlah sebuah gambar menggunakan buku gambar ukuran. Ingat loh, di sini sudah ibu tentukan A3. Jadi ibu tidak toleran apabila kalian menggunakan, Bu boleh nggak A4? Nggak ya, ukuran A3 dengan model yang kalian gunakan di rumah masing-masing. Nah, ibu bebaskan nih. Tapi ya, ibu tentukan jenisnya. Ibu bebaskan terserah, tapi ibu tentukan jenisnya, yaitu gelas atau cangkir cup dengan piring kecil di bawahnya. Paham? Ya. Ibu bebaskan mau gelasnya seperti apa, mau bentuknya seperti apapun, tidak apa-apa. Yang pasti gelas, cangkir, cup dengan piring kecil di bawahnya. Ya, tolong kalian gambar, lihat modelnya seperti apa, gambar di buku gambar ukuran A3. Paham ya? Oke, teknik yang digunakan yaitu dengan teknik dusel atau gosok. Boleh dengan pensil atau krayon atau pensil warna. Jika sudah, potokan hasilnya melalui grup WA SBK kelas 8G dan 8H. Tidak japri, tapi di grup. Setelah ada pengumpulan tugas buku gambar dikumpulkan dan akan dinilai ya. Jadi nanti dua-duanya, foto dan juga buku gambarnya, akan ibu nilai. Kapan buku gambarnya dikumpulkan? Biasanya nanti ada tanggal pengumpulan tugas.
Paham? Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Jika memang belum paham, tapi Ibu harapkan kalian paham karena kalian sudah kelas 8, gitu ya. Oke, boleh bertanya melalui grup di WhatsApp atau komen di bawah video ini. Oke. Cukup sekian materi untuk kali ini. Mohon maaf apabila Ibu terdapat sebuah kesalahan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.